ketika belajar itu ya yang pertama kalian tanyakan adalah ini kita belajar ini buat apa gitu. Kembali bersama HSC Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki diri, bisa melunasi hutang-hutang kita. Karena hakikat dari umur, hakikat dari usia adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menyempurnakan jiwa kita, melunasi hutang-hutang kita, melunasi hutang dari leluhur-leluhur kita yang perlu kita sempurnakan dan kita angkat derajatnya menjadi lebih baik. Oke, anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan mencoba untuk mengkaji atau menjelaskan terkait dengan adab media sosial. Di materi ini kalian punya sebuah tujuan, yaitu bagaimana kalian bisa menganalisis adab bermedia sosial sesuai dengan aturan Islam. Walaupun sebenarnya di zaman Rasul mungkin belum ada ya media sosial, tapi kita nggak pernah tahu karena bisa jadi di zaman Rasul sebenarnya teknologi juga sudah sangat maju begitu. Bisa jadi karena ya untuk menghancurkan teknologi itu kan sangat mudah ya, cukup dibom aja servernya selesai. Bisa jadi dulu juga sebenarnya begitu, cuman disembunyikan informasinya pada kita, tapi itu mungkin gitu. Oke, hari ini kita fokus saja ke bagaimana menghadapi viralnya media sosial dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan kaji adalah apa sih yang disebut dengan adab dan apa sih yang disebut dengan media sosial. Adab itu bahasa kitanya tata krama. Adab istiadat atau kebiasaan itu adab. Kemudian media sosial adalah kurang asik. Oke. Media sosial adalah sebuah alat, sebuah media yang menghubungkan kita satu orang dengan orang lain itu dengan bantuan internet lah, dengan bantuan jaringan, dengan bantuan ya internet lah, dunia maya begitu. Pokoknya disebutnya dunia maya, bukan dunia nyata. Nah, seberapa penting kita mempelajari ini? Itu yang penting harus kalian tanyakan. Jangan sampai kalian mempelajari sesuatu yang ya kalian sendiri nggak paham ini buat apa sih Pak gitu kan. Nah itu yang penting. Jadi ketika belajar itu ya yang pertama kalian tanyakan adalah ini kita belajar ini buat apa gitu. Itu yang harus tanyakan. Nah, buat apa kita belajar tentang adab media sosial? Ya karena kita hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman medsos. Medsos itu apa? Ya banyak. Medsos itu ya WA, ya Facebook, ya IG, ya Snack, ya YouTube, ya banyak. TikTok. Kan gitu. Nah, ini adalah media untuk berhubungan sosial di masa kini ya. Yang tergantung pada data gitu, pada internet, karena kalau nggak ada data ya nggak bisa. Kan begitu ya. Oke, tadi kita bicara tentang adab. Bagaimana adab menggunakan media sosial? Yang pertama kali harus kalian pahami adalah handphone atau alat yang kita gunakan untuk bermedia sosial, ya handphone atau laptop dan sebagainya. Ingat, yang perlu kalian ingat pertama adalah handphone ini adalah inventaris.
Handphone ini adalah titipan dari Allah untuk kita bertugas di muka bumi. Apa tugas kita? Ya tugas kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tugas kita adalah belajar untuk kembali kepadanya, belajar untuk ingat kepadanya, belajar untuk mendekat kepadanya. Bahasa Bapak tadi, tugas kita di muka bumi ini adalah menyempurnakan jiwa kita, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pengayom bagi makhluk Allah yang lain di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan ibadah, mengabdi kepadanya, nurut sama Allah, kan begitu. Itu tugas kita. Nah, dalam melaksanakan tugas ini kita diberi inventaris sama Allah. Apa inventarisnya? Ya inventarisnya adalah ya ini. Kita dikasih HP, kita dikasih motor, kita dikasih apa ya? Untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Dan tugas kita adalah membawa atau mengajak semua makhluk Allah yang lain untuk mendekat kepada Allah. Maka secara prinsip penggunaan media sosial, penggunaan HP, media sosial lah ya. Penggunaan media sosial itu seharusnya menjadi media untuk mendekatkan diri kita dan saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk semakin dekat kepada Allah. Itu prinsipnya. Kenapa? Ya tadi karena ini inventaris. Ini inventaris dari Allah. Jangan sampai kita hidup, kalian hidup, diberi inventaris sama Allah, kemudian kalian gunakan inventaris itu justru bukan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Dan ingat loh, kalian dibeliin HP sama orang tua, pasti cok tanya sama orang tua, untuk apa kalian dibeliin HP? Ya benar, pasti jawabannya untuk belajar, ya kan? Iya. Kalian dibeliin HP sama orang tua itu untuk belajar. Belajar itu apa? Belajar itu merubah dirimu dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak biasa jadi biasa. Nah itu namanya belajar. Dan HP itu harus kalian manfaatkan untuk itu. Maka oleh sebab itu berarti fungsi HP aja udah jelas tuh bagi pelajar itu. Fungsi HP bagi pelajar adalah satu, tempat cari tahu. Yang awalnya kamu nggak tahu supaya jadi tahu, yang awalnya nggak bisa supaya jadi bisa, yang awalnya nggak biasa jadi biasa. Itu fungsi utama HP-mu sebagai pelajar. Oke? Itu secara prinsip pertama ya. Prinsip pertama di situ. HP-mu adalah inventaris. Maka ketika kita menggunakan media sosial, maka gunakanlah media sosial itu untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mengajak diri kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terhubung di media sosial itu untuk semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh kepadanya. Nah maka untuk tujuan itu kita perlu dua hal. Karena media sosial itu adalah media informasi, berarti kan ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita menerima informasi itu. Kemudian bagaimana kita menyebarkan informasi. Kan kita hanya dua itu tentang media sosial. Nah, bagaimana kita ketika menerima informasi? Kita harus kritis dalam menerima informasi di media sosial. Jangan geragas-geragas. Ulah gampang nge-share. Ya, jangan wah ini share gitu. Jangan. Ketika kita dapat informasi, lihat diri kita. Karena di media sosial itu banyak yang berguna, banyak sampah, banyak kan begitu. Jangan sampai kalian justru menambah sampah ke dalam jiwamu dengan media sosial. Ingat, nih ada dua nih. 3 ya. Alat masuk. Nih ada di sini nih alat masuk semua nih. Ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut.
sesuatu yang masuk ke telinga itu akan mempengaruhi hatimu. Sesuatu yang masuk ke mata itu akan mempengaruhi pikiranmu. Sesuatu yang masuk ke mulut itu akan mempengaruhi tubuhmu. Kalian sakit hati, kenapa? Karena kalian mendengar. Gitu. Kalian kepikiran, mikirin sesuatu, pengen sesuatu karena kamu melihat. Maka hati-hati dengan dua hal ini. Baca informasi, muncul sakit hati, hati-hati di situ. Ya, jangan sampai kalian informasi-informasi yang gak jelas, informasi-informasi yang buruk, sampah, kalian masukin, skip yang begitu. Muncul informasi sampah, skip. Muncul informasi sampah, skip. Kalian harus punya tujuan jelas. Ini tujuanku. Apapun yang mendukung tujuanmu, tujuan hidupmu, ambil. Yang tidak mendukung tujuanmu, buang. Jangan sampai gara-gara media sosial hati kita semakin kotor, pikiran kita semakin kotor. Oke, itu satu. Yang kedua terkait dengan bagaimana menyebarkan informasi. Nah, ketika menyebarkan informasi ini kalian harus berhati-hati. Jangan sampai kalian menyebarkan informasi kebohongan. Karena sekali kalian share, jariah nak. Kalian buat berita kebohongan, share di grup atau share di TikTok, sedunia bisa lihat, sedunia bisa baca, sedunia dapat informasi kebohongan itu. Bayangkan jika mereka percaya sama berita itu, maka kalian itu harus bertanggung jawab terhadap informasi itu. Dan ingat prinsipnya, F aksi, F reaksi. Kembali ke awal tadi, hidup kita itu hanya urusan ngutang sama bayar utang. Kalau kalian nipu orang hari ini, itu berarti kalian lagi bikin utang. Dan kalian harus bayar. Bayarnya kapan? Ya, bisa jadi selama hidupmu, atau yang paling pedih adalah kalian gak kebayar utangmu, utangmu harus dibayar sama anak cucumu. Ini yang berat. Kalian nipu orang hari ini, maka pasti hukum alam itu, hukum kisos itu menyebutkan kamu nipu orang hari ini, maka kamu akan ditipu orang. Kalau tidak sama kamu bayarannya, maka anakmu nanti akan ditipu orang, cucumu akan ditipu orang. Kalian mencuri barang orang hari ini, maka kalian akan dicuri. Kalian menghilangkan sesuatu, kalian akan kehilangan. Itu hukumnya. Jadi ya berhati-hati menyebarkan informasi. Jangan menyebarkan informasi bohong. Yang kedua, di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dzanni inna ba'dadh-dzanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka, karena prasangka itu adalah sebagian besarnya adalah ismun, dosa, salah gitu. Jauhilah berprasangka karena sebagian besar prasangka adalah salah. Itu kata Allah. Wala tajassasu, dan janganlah kau mencari-cari kesalahan orang, wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan janganlah engkau gibah, menceritakan kesalahan orang pada orang lain. Ini bukan fitnah nih, gibah. Bedanya gibah sama fitnah beda. Gibah itu nyata, keburukan yang nyata kemudian kita ceritain sama orang lain, itu namanya gibah. Kalau fitnah, sesuatu yang tidak terjadi, kebohongan yang kita sebarkan, itu namanya fitnah. Ya. Dan al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, kata Allah. Asyaddu, lebih berat, bukan lebih kejam, lebih berat dari pembunuhan. Apanya? Ya semuanya. Dosanya lebih berat, tanggung jawabnya lebih berat. Karena sekali kamu fitnah, apalagi di media sosial. Kalau dulu fitnah agak dikit
aman ya kalau sebelum media sosial. Sebelum media sosial kan kamu fitnah ngomong sama satu orang nyebar lagi, satu orang nyebar lagi kan gitu. Kalau sekarang, kamu naikin informasi, bikin di status, kemudian, gitu. Kemudian yang ketiga, jangan menyebarkan energi negatif di medsos. Ini kan yang sering kalian lakukan lah ya, yang sering orang-orang lakukan, curhat di medsos. Kamu usah ngapain? Gak akan nolong kamu, gitu. Curhat di medsos, curhat di di status. Jangan usah, biarin aja. Karena tadi Bapak bilang semua yang terjadi dalam hidup kita itu hanya urusan ngutang sama bayar utang. Kalau kamu sakit, kalau kamu dapat kepedihan, dapat sesuatu yang tidak kamu senangi, itu sebenarnya kalian sedang bayar utang. Kamu difitnah orang hari ini, ya bisa jadi itu bayar utang karena kamu dulu pernah fitnah orang, atau leluhurmu pernah fitnah orang, kamu yang bayarin. Kan keren tuh kita jadi pahlawan buat kakek buyut kita kan, gitu. Ya itu, jadi intinya gunakan media sosial sebagai alat untuk mendekatkan diri kita dan saudara-saudara kita kepada Allah. Jangan gunakan media sosial untuk membuat diri kita atau saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau ya orang-orang yang menjadi viewer kita menjauh darinya, atau semakin menjauh dari Allah. Jangan. Karena pengen viral, kemudian kalian bikin gimmick, bikin bikin sesuatu yang justru menjauhkan diri kita, saudara-saudara kita, dari ingat kepada Allah, dari zikrullah. Hati-hati. Ini barang inventaris, ya. Apa itu inventaris dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Bapak kira itu kepanjangan juga nggak bagus ya. Intinya berhati-hatilah menggunakan medsos. Kritis ketika kalian menerima informasi, hati-hati ketika kalian menyebarkan informasi. Pikir panjang dulu sebelum kalian menyampaikan informasi, nge-share informasi dan sebagainya. Fokuskan bahwa semua medsos kita harus kita gunakan untuk membuat diri kita dan saudara-saudara kita semakin dekat kepada Allah, semakin bermanfaat. Kan cirinya dekat sama Allah itu adalah bermanfaat. Demikian Bapak kira untuk hari ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.